Sudah tahu tidak? Oke, kita langsung kenalan aja ya. Oke. Dengan Kakak Devi. Siapa ya? Bunda. Kak Peti boleh silakan. Oke. Sekarang kita nyanyi Kak Peti ya, biar semangat ya. Bagaimana Kak Peti? Iya dong. Sebelum kita mulai ibadah adik-adik, yang pertama, adik-adik sudah harus mandi dulu. Biar ini Sudah, jangan nanti tahu-tahunya pucok-pucok. Tahu-tahunya nggak semangat ya Kakak Devi ya. Kak Peti ya harus mandi seger. Oke. Yang kedua, harus sudah sarapan dulu. Makan. Dan yang ketiga, sudah mandi, sudah sarapan. Yang ketiga, harus pakai pakaian yang rapi dan sopan ya Bunda. Iya, masa kalau mau ibadah kita pakai kaos dalam ya nggak bagus ya Kak Devi ya. Iya. Nah, yang keempat, siapkan Alkitab dan buku ND-nya karena kita nanti bernyanyi dari buku ND juga. Iya, harus bisa ya. Harus. Nanti kalau nggak bisa ya. Biar jangan lupa Iya. Bunda, biar jangan lupa. Kalau nggak bisa buku ND, diajarin mamanya juga kali Kak Devi ya kan? Iya. Terus ada lagi nggak Kak Peti? Udah cukup. Oh sudah, oke. Kalau gitu, Sebelum kita memulai ibadah adik-adik, Ya. sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Amin. nah kalau begitu, ya sudah berdoa, sudah mengikuti tata rutin. Bagaimana Kak Peti sekarang kita bernyanyi dulu? Ya. Oh, kita nyanyi Kak Devi ya. Ya teman-teman, coba semuanya adik-adik di rumah kita bernyanyi. Lagu apa Bunda? Lagunya sepertinya gembira-gembira kali Kak Devi. Apa Bunda? Lagu Gimana apa? nyanyi lagu Haleluya Puji Tuhan? Haleluya puji Tuhan. Musik apa? Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh Bunda. Ayo semuanya adik-adik, tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa, jangan ada yang diintip. Supaya ibadah kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh berkumpul walaupun dengan jarak yang sangat jauh dengan anak-anak. Kami semua memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di masa pandemi COVID ini ya Bapak, biarlah anak-anak sekolah itu tetap semangat melayani dan memuji Engkau ya Bapak, dimanapun mereka berada. Jika mereka sakit ya Bapak, tolong Kau sembuhkan. Jika mereka sedang bermalas-malasan ya Bapak, tolong Tuhan menggerakkan hatinya agar dapat bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami undang Engkau agar hadir di hati kami dan di tengah kami. Persiapkan ibadah kami Tuhan untuk memulai ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan
nyanyi lagu apa Kakak Devi? Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus and God Is So Good. Waduh, kalau I love you Jesus itu berarti cinta sama Tuhan ya Kak Benci ya? Cinta banget. Karena Tuhan kita itu baik, Bunda. Pastinya. Anak-anak harus semangat ya. Tetapi kayaknya anak-anak kita adik-adik semua kita suruh berdiri ya. Kita pakai berdiri. Ayo adik-adik yang ada di sana tuh masih ada yang duduk-duduk, tuh masih ada yang pegang-pegangan. Kita pakai berdiri. Ayo kita berdiri. Ayo Bukan Kristus. Siap. Musik apa? God is so good. Oke. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Sekali lagi ya. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good. Aku cinta Yesus. Semuanya pakai gerakan dong, ya. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cinta dalam banget. Cintaku dalam banget. Bahasa Inggrisnya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu. Nah, lagunya ini lagu baru. Judulnya apa, Bu? Roh Kudus yang manis. Tapi adik-adik jangan khawatir karena liriknya sudah tersedia. Oke, nanti diikuti ya. Karena yang belum bisa baca, tetap mamanya bantu. Musik apa? Aku
berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Roh Tuhan yang membimbing kami dan yang memberi kami pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Saya yakin adik-adik sekolah minggu masih sehat dan penuh semangat untuk beribadah pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik lebih mencintai kegelapan atau terang? Nah, saya yakin adik-adik lebih suka dengan terang daripada kegelapan. Nah, di dalam nats khotbah kita, Yesus berkata, "Akulah terang dunia," kata Yesus Kristus. Dan barang siapa yang berjalan di dalam Yesus Kristus, maka dia akan berjalan di dalam terang. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa artinya jika Yesus mengatakan akulah terang dunia? Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus itulah yang memberi kita kehidupan. Kalau tidak ada terang, tidak ada kehidupan. Oleh karena itu jika Yesus berkata akulah terang dunia, itu artinya bahwa Yesus Kristus memberi kita kehidupan. Dan di dalam Yesus Kristus itulah kita memperoleh kehidupan. Kehidupan di dunia saat ini dan kehidupan kekal. Jadi akulah terang dunia artinya bahwa Yesus Kristus itulah kehidupan bagi kita. Dan siapa yang percaya mengikut Yesus Kristus, maka dia memperoleh kehidupan. Yang kedua, apa artinya jika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia? Itu artinya bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, itu artinya manusia hidup di dalam kegelapan, tidak ada lagi keselamatan. Lalu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni dan kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu jika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," itu artinya bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan dari dosa dan kematian. Itulah makanya kita selalu beriman dan mengikut Yesus Kristus supaya kita memperoleh keselamatan dari dosa dan kematian. Dan itu kita peroleh melalui baptisan. Jadi adik-adik kan sudah dibaptis, itu artinya bahwa adik-adik sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, teruslah percaya, beriman, dan mengikut Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus itu kita memperoleh kehidupan dan memperoleh keselamatan. Dan jika kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu adalah terang bagi jalanku." Oleh karena itu, firman itu terang bagi jalan kita. Siapa yang percaya dan mengikut Yesus Kristus, dia selalu rindu mendengar firman Tuhan, rindu mempelajari firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Itulah buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, bahwa Engkau adalah terang dunia dan di dalam Engkau kami memperoleh kehidupan dan keselamatan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur dan memuji Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yaitu kehidupan dan keselamatan kami dari dosa dan kematian. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkatilah orang tua dan guru-guru mereka. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang selalu semangat untuk beribadah kepada Tuhan dan semangat untuk belajar. Dan kiranya Tuhan juga segera membebaskan kami dari penderitaan kami saat ini, yaitu virus corona, agar kami dapat kembali Tuhan beribadah di gereja-Mu dan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Terlebih Tuhan, kami dapat sekolah di sekolah kami masing-masing. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya coba dipegang. Nanti persembahan itu ya kata Peti sama kakak Devi, persembahannya dikasih ke mama. Mamanya nanti baru kasih ke gereja melalui Sintua wilayah masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku ND. Kita ambil buku ND nomor 672, Tunggodang Si Tutu. Kalau sudah bisa dibuka, bersama-sama kita bernyanyi musik kakak. Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat beribadah dan tetap semangat memuji Tuhan, semangat untuk belajar. Terima kasih.